Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat selalu. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu ya. Walaupun kalian masih belajar dari rumah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik muatan matematika. Kita akan belajar materi pecahan di tema 7. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ya. Pecahan. Pengertian pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu jumlahan yang tidak utuh atau sebagian dari suatu jumlahan. Menyatakan jumlahan yang tidak utuh, kuncinya itu. Oke, contoh. Bu Vina membawa satu buah pizza. Pizza tersebut diberikan kepada kedua anaknya sama banyak. Berapa banyak pizza yang diterima masing-masing anaknya? Coba kalian resapi dan pahami pertanyaannya. Kira-kira jawaban kalian apa? Ya, adakah yang menjawab satu pizza? Ya, jika kalian menjawab satu pizza, maka jawaban kalian salah. Karena tidak mungkin setiap anak mendapat satu pizza, karena Bu Vina hanya membawanya satu pizza. Jadi yang benar, masing-masing anak pasti mendapat sebagian kecil dari pizza, sebagian pizza. Tidak sampai satu pizza. Karena hanya ada satu pizza. Nah, jumlah sebagian ini dalam menyatakannya yaitu dalam pecahan, dinyatakannya dalam bentuk pecahan. Nah, inilah fungsinya pecahan itu, menyatakan suatu jumlahan yang besarnya kurang dari satu atau tidak utuh, istilah itu ya. Nah, bagaimana lambangnya? Oke, kita pelajari lambang dari pecahan. Lambang pecahan. Bilangan pecahan dilambangkan A garis B. A garis B. A yang di atas disebut pembilang, A yang di bawah disebut penyebut. A sama B ini bisa diganti dengan angka yang kalian inginkan. Contoh, 1 garis 2, 1 garis 3, 1 garis 4, 2 garis 3, 2 garis 4, dan sebagainya. Kalian boleh ganti sesuka kalian angkanya. Yang penting sesuai dengan nilainya. Beginilah lambang dari pecahan. Terus dalam penamaannya atau membaca lambang pecahan, A garis miring B itu dibaca A per B. A per B. A garis miring B dibaca A per B. Contoh, 1 garis miring garis 2 berarti 1 per 2. 1 garis 3 berarti 1 per 3. 1 garis 4 berarti 1 per 4. 2 garis 3 berarti 2 per 3. 3 garis 4 berarti 3 per 4. 4 garis 5 berarti 4 per 5. Khusus untuk yang pembilang 1 seperti 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan 1 yang lainnya, 1 per yang lainnya, itu bisa disederhanakan penyebutannya atau nama lainnya. 1 per 2 bisa disebut 1 per 2, 1 per 3 bisa disebut 1 per 3, 1 per 4 bisa disebut 1 per 4, dan seterusnya. Ya, itu penyebutan lambang bilangan atau penamaan dari pecahan. Penamaan dari pecahan atau membaca lambang pecahannya seperti itu. Ya, kita langsung ke arti dari pecahan. Lambang A per B itu mempunyai arti. Artinya yaitu A bagian dari B bagian utuh. A bagian dari B bagian utuh. Contoh, Bu Vina membawa satu buah pizza. Pizza tersebut diberikan kepada kedua anaknya sama banyak.
seperti yang di atas ya. Banyak pizza yang diterima masing-masing anaknya. Nah, dalam soal contoh yang di atas tadi, yang ini sama ya, itu kita gambarkan ke aslinya. Bu Vina membeli 1 pizza, pizzanya ada 1, kemudian diberikan kepada kedua anaknya sama banyak. Ingat, dalam bacaan harus sama banyak ya, dalam bagiannya, dalam baginya. Berarti dipotong menjadi 2 pizzanya, jadi 2 bagian. Setelah dua bagian, bagian yang satu diberikan untuk anak satu, bagian yang lain diberikan untuk anak yang kedua. Berarti anak yang ke-1 mendapat seperti itu, anak kedua mendapat seperti itu ya. Nah, bagian yang anak 1 itu sama aja 1 bagian dari 2 bagian. 1 bagian dari 2 bagian jika utuh. Nah, berarti ini artinya apa? 1 bagian dari 2 bagian. Artinya yaitu 1/2. Dengan anak kedua juga sama. Bagian yang diterima anak kedua yaitu 1 bagian dari 2 bagian utuh. 1 bagian dari 2 bagian utuh. Ini artinya juga sama, 1/2. Itulah arti dari pecahan. Ya. Sekarang kita belajar ke contoh kedua. Contoh kedua. Perhatikan gambar berikut. Ada suatu gambar kotak yang dipotong atau dikotak-kotak lagi menjadi 4 bagian. 1 diarsir warnanya biru. Nah, pertanyaannya, daerah yang diarsir menunjukkan pecahan. Nah, di gambar terlihat yang diarsir adalah 1. Yang diarsir adalah 1 bagian. Kemudian total seluruhnya, semua kalau utuhnya yaitu 4 bagian. Jika utuh seluruhnya adalah 4 bagian. Jadi daerah yang diarsir adalah 1 bagian dari 4 bagian atau 1/4. 1/4. Daerah yang diarsir menunjukkan pecahan 1/4. Untuk contoh yang kedua. Oke, contoh ketiga. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir menunjukkan pecahan titik-titik. Nah, kita perhatikan daerah yang diarsir. Yang diarsir ada 2. Berarti yang diarsir ada 2 bagian. Kalau utuh ada 4 bagian. Berarti daerah yang diarsir adalah 2 bagian dari 4 bagian utuh, atau disebut 2/4. Jadi daerah yang diarsir untuk contoh nomor 3 menunjukkan pecahan 2/4. Mudah tidak? Mudah ya? Kalian nanti bisa menggambar, mengarsir, menunjukkan nilai pecahannya, dan menyebutkan juga namanya atau bacanya. Oke? Ya, anak-anak, cukup sekian dari Pak Fauzi. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, kemudian nanti dikirim ke LMS. Ya, semangat belajar dan jaga kesehatan selalu. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.